Asal ibadat sai, kembalilah ceritera kepada Hajar. Adapun Hajar dengan anaknya yang masih kecil itu dalam padang Sahara yang luas. Yang kelihatan hanya gunung batu sebelah menyebelah. Panas udaranya bukan buatan, dalam panas yang terik itu ia mencahari sebatang pohon kayu dan berteduh di bawahnya. Kain yang ada di badannya dikoyaknya menjadi dua, sepotong dipakainya untuk menutupi auratnya, dan yang sepotong dibuatnya menjadi tudung peneduhi anaknya daripada panas matahari, maka apabila air dan buah korma yang dibawanya sebagai bekal pun sudah habis, dan air susunya sendiri sudah kering, sehingga ia memandang dengan sedihnya kepada anaknya yang sedang dahaga itu, maka ia pun keluarlah dari tempat tinggalnya itu. Kesini bukit kesana bukit, semua tandus. Manusia tak ada seorang jua kelihatan. Ia hanya seorang wanita yang masih menyusukan anaknya, hamba Tuhan yang sangat dhaif dan tidak berdaya. Ia hanya mentaati perintah Tuhan dan beriman sungguh-sungguh kepada kekuasaannya. Maka dengan takdir Allah Hajar berlari-lari ke Bukit Safa mencari air itu. Tetapi tidak dijumpainya barang setetes jua pun. Kemudian lalu ia berlari-lari pula mencarinya ke Bukit Marwah. Pun tidak ada ia bertemu dengan mata air. Lalu ia kembali lagi ke Bukit Safa dan kemudian berlari pula ia ke Bukit Marwan. Demikianlah diriwayatkan, ia berlari-lari itu berulang-ulang balik dari Safa ke Marwah dan dari Marwah ke Bukit Safa sampai 7 kali bilangannya. Pada ketika itu kelihatanlah kekuasaan Tuhan dan rahmat-Nya. Hajar mendengar sayup-sayup sampai di dekat tempat anaknya ada suara seperti suara air memancur. Maka ia pun dengan segera menuju ke tempat bunyi air itu hendak melihat, apakah sungguh-sungguh suara itu bunyi air yang keluar dari matanya. Tak dapat seorang pun melukiskan kesukaan hatinya tatkala Hajar melihat bahwa di sisi anaknya duduk itu ada air sedang menyembur terpancar dari matanya. Hajar pun lari ke tempat itu dan membendung air itu sambil berkata, "Zumi. Zumi," artinya, kumpul. Kumpul. Dengan tanah di bendungnya membatas-batasi air yang berserak-serak itu, agar supaya tidak melimpah keluar. Demikianlah Tuhan menampakkan kekuasaannya dan menurunkan rahmat bagi hambanya yang taat dan percaya. Tidak dapat dihinggakan rahmat Tuhan itu, karena bagi padang Sahara yang sangat panas, air itu tidak ternilai harganya. Pada ketika itu kelihatanlah kekuasaan Tuhan dan rahmat-Nya. Hajar mendengar sayup-sayup sampai di dekat tempat anaknya ada suara seperti suara air memancur. Maka ia pun dengan segera menuju ke tempat bunyi air itu hendak melihat, apakah sungguh-sungguh suara itu bunyi air yang keluar dari matanya. Tak dapat seorang pun melukiskan kesukaan hatinya tatkala Hajar melihat bahwa di sisi anaknya duduk itu ada air sedang menyembur terpancar dari matanya. Hajar pun lari ke tempat itu dan membendung air itu sambil berkata, "Zumi. Zumi," artinya, kumpul. Kumpul. Dengan tanah di bendungnya membatas-batasi air yang berserak-serak itu, agar supaya tidak melimpah keluar. Demikianlah Tuhan menampakkan kekuasaannya dan menurunkan rahmat bagi hambanya yang taat dan percaya. Tidak dapat dihinggakan rahmat Tuhan itu, karena bagi padang Sahara yang sangat panas, air itu tidak ternilai harganya. Sedikitlah manusia yang dapat memahami rahmat Tuhan itu dan oleh karena itu banyak di antaranya yang lupa kepada Tuhan terutama apabila mereka berada di kepulauan atau benua yang subur. Mereka yang tidak tahu syukur akan mendapat balasan Tuhan, tetapi bagi mereka yang tahu berterima kasih dan percaya kepadanya, rahmat-Nya itu akan diperlipat gandakan, maka dengan demikian kita lihat apa yang terjadi atas dirinya Hajar dengan anaknya Ismail. Diriwayatkan, air itu pun berkekalan tidak habis-habisnya di tempat itu dan segala burung-burung marga satwa pun datanglah meminum air itu, demikianlah berjalan beberapa waktu sehingga kedua manusia hamba Tuhan itu dapat hidup di tengah-tengah gurun panas. Hingga pada suatu hari lalulah di sana satu kafilah daripada bangsa Yaman yang dinamakan Kindi Jurhum yang sedang kembali dari perniagaannya ke negeri Syam. Mereka hendak pulang ke Yaman. Tatkala mereka melihat ada burung-burung banyak berterbangan di udara yang biasanya menunjukkan alamat ada air di tempat itu, maka berkatalah ketua mereka itu, "Selama aku pulang pergi dari Yaman ke Syam melalui tempat ini belum pernah aku mengetahui ada air di sini, sekarang kelihatan ada tanda-tanda ada air. Cobalah 2 orang dari kamu pergi melihat ke tempat itu dan pulang memberi kabar kepadaku." Kedua orang pesuruh itu pun pergilah ke lembah Makkah itu dan kembali kepada pemimpinnya menceritakan
bahwa sesungguhnya ada mata air dan di sampingnya ada seorang kanak-kanak beserta ibunya, maka sekalian anggota kafilah Jurhum itu pun berangkatlah menuju ke tempat Hajar. Mereka bercakap-cakap dengan Hajar memakai isyarat meminta izin akan mendapat air bagi rombongannya serta meminta izin berdiam beberapa waktu di tempat itu. Maka oleh Hajar diperkenankanlah permintaan mereka itu dan dengan demikian menjadi berkawanlah mereka itu. Sedih nestapa menjadi kurang, bertukar sekarang dengan kegembiraan. Air sudah melimpah-limpah dan makanan serta pakaian pun sudah terdapat ala kadarnya dengan berkat rahmat Tuhan. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, Pengarang Haji Abu Bakar, Penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.